Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ramadhani dari Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah Jember. Saya di sini akan menjelaskan tentang matkul studi Al-Quran, yakni membahas tentang ulumul Quran. Ulumul Quran sendiri yaitu artinya ilmu tentang Al-Quran. Yang dibahas tentang ulumul Quran yakni mencakup yang pertama, cara turun Al-Quran. Yang kedua, proses pengumpulan Al-Quran. Yang ketiga, sistematika urutan Al-Quran. Yang keempat, hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Yang kelima, kandungan makna dan tafsir Al-Quran. Yang keenam, hukum-hukum yang ada di dalam kandungan Al-Quran. Dan yang terakhir, kaidah bahasa Al-Quran. Yang pertama, cara turun Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Banyak beberapa cara Nabi mendapatkan wahyu Al-Quran, dan setiap turun disertakan asbabun nuzul. Asbabun nuzul yaitu ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab sesuatu beberapa ayat Al-Quran diturunkan. Yang kedua, proses pengumpulan Al-Quran. Proses pengumpulan Al-Quran ini berlangsung dalam 3 tahap, yaitu yang pertama, pada masa Nabi Muhammad SAW melalui hafalan dan tulisan. Yang kedua, pada masa Khalifah Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran, karena banyaknya penghafal yang wafat. Dan yang terakhir, pada masa Khalifah Utsman bin Affan untuk menyusun Al-Quran tunggal, yakni untuk menyatukan bacaan Al-Quran dan juga mencegah perbedaan. Yang nomor 3, sistematika urutan Al-Quran. Surah yang pertama kali diturunkan yaitu surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Yang merupakan wahyu pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad. Lalu, kenapa Al-Alaq berada di akhir mushaf Al-Quran? Karena penyusunannya mengikuti petunjuk langsung dari Allah yang melalui Rasulullah yang menentukan setiap surah dan ayatnya, sebagaimana tertera dalam susunan mushaf Al-Quran saat ini. Jadi, urutan surah dalam Al-Quran berdasarkan pada arahan Nabi Muhammad SAW, bukan pada urutan kronologis turunnya ayat Al-Quran. Yang keempat, hal-hal yang berkaitan dengan ayat Al-Quran, yakni ada mukam dan muntasabih, ada nasikh dan mansukh, ada makkiyah dan madaniyah. Yang kelima, kandungan makna tafsir Al-Quran, yakni menjelaskan makna Al-Quran. Mungkin kita tahu artinya, tapi kita tidak tahu apa maksud darinya. Yang keenam, hukum-hukum yang ada di kandungan Al-Quran. Hukum-hukum yang ada di kandungan Al-Quran ini ada 3, yaitu i'tiqadiyah, yakni keyakinan dan akidah. Yang kedua, hukum amaliyah dan syar'iyah seperti ibadah dan muamalah. Yang ketiga, hukum khuluqiyah, yakni akhlak dan moralitas. Yang keempat, kaidah bahasa Al-Quran. Aturan-aturan bahasa dan tata bahasa Arab yang digunakan untuk memahami makna, teks, dan kandungan Al-Quran secara mendalam dan akurat. Jadi, kesimpulannya, Al-Quran adalah kitab suci kita semua sebagai umat Islam, yang merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yakni sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.